Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak. Kayaknya Sagittarius deh. Ya, aku jarang bacain untuk zodiak Sagittarius. Oke, kita coba sekarang apa yang sedang terbesit di dalam hati nuranimu ya. Ini ya. Oke. Hmm, aku dilihat di sini hmm, ada yang suka ya dengan diri kamu gitu. Kamu orang yang bisa membawa diri dengan baik ya. Kamu pinter banget ya. Kayak gini, kamu pinter beradaptasi dengan seseorang gitu. Kamu suka interaksi sosial di sini. Kamu orangnya gaul banget, banyak teman banget dimanapun kamu berada ya. Cuman mungkin di sini kamu sedikit ya vokalnya. Kalau emang penting-penting banget, kamu baru ngomong. Kalau enggak sih kamu nggak pernah maksain diri untuk memberikan statement gitu ya. Cuman kalau kalian kalau lagi marah itu ya meledak. Karena apa? Karena bukan sekali dua kali, setahun dua tahun kamu pendam, kamu langsung meledak gitu ya. Kamu orang yang paling sabar, oke. Okay? Stay optimistic about your life ya. Ada yang gagal nih Marisa, aku gagal nih, aku udah capek banget dan aku ngerasa bahwa segala sesuatu yang aku lakukan tuh gagal terus. Kenapa Marisa gitu ya? Tapi aku tuh selalu ngerasa oke, Tuhan itu baik banget sama aku tetap berbaik sangka dengan semesta gitu. Karena apa, pasti ada ganti yang terbaik itu, um, apa yang selalu gitu diambil sama zodiak uh, Sagittarius ini. Karena apa, mereka nggak pernah ngerasa takut dengan sebuah perubahan. Aku suka banget gitu ya. Oke, satu lagi. Ya, wow, wah, religious factor di sini benar-benar, kalian lagi ada di titik dimana Marisa religius itu penting banget ya, itu kan faktor terpenting untuk dalam masa-masa penyembuhan untuk menemukan cinta dan rezeki ya. Betul sekali ya. Karena kalau nggak ada faktor religius, keagamaan, penyerahan, spiritual, pendekatan diri dengan ilahiyah, ya gimana mau sampai doa kita? Gimana kita mau tenang? Karena yang kita butuhkan adalah energi tentang ketenangan. Karena ketenangan ini membantu kita pulih dari segala kondisi. Bener enggak? Keren banget. Makasih kalian udah ngasih ide-ide sama aku melalui kartu yang aku baca juga. Ini pembelajaran penting buat diri aku sendiri. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Di sini ada kartu lama juga yang aku baca ya. Ini Sagittarius, ada sebuah cinta, tapi ada dua pilihan juga dan kalian lebih memilih ke kayak misalnya. Kalian suka banget ya sama hal-hal yang sifatnya masa-masa kayak sejarah gitu, tentang masa-masa lalu, dan kalian lebih tertarik sama orang-orang lama yang pernah hadir datang dalam kehidupannya kamu. Karena kamu berpikir gini, orang yang pernah datang dalam kehidupan aku yang tahu gimana dia gitu, gimana kehidupannya dia, gimana cara dia memandang sebuah pemikiran-pemikirannya dia ataupun mereka. Dan kamu lebih kayak gini, aku udah nyaman gitu, aku sulit untuk bisa mengalihkan sebuah pandangan aku untuk hal yang mungkin sifatnya hubungan percintaan ini. Aku hati-hati banget itu, seperti itu ya. Makanya zodiak Sagittarius banyak yang CLBK itu bisa balik lagi sama mantan-mantannya dan menikah dan berjodoh kayak gitu ya. Oke, di sini ada The Emperor. Hati-hati juga ya. Ataupun mungkin di sini kamu lagi punya hubungan yang cukup kuat dengan seseorang yang emang kayak gini. Dia punya power dalam kehidupannya dia gitu ya. Punya power dan kamu juga punya power. Di sini sama-sama ada kekuatan dalam segi mental kamu gitu ya. Nah, kalian juga sama-sama penyayang juga. Oke. Uh, di sini kalian itu gini ya. Hubungan kalian itu baik-baik aja kok. Jangan sampai berpikir untuk melepaskan sebuah hubungan yang belum tentu kalian mendapat hubungan yang lebih baik gitu. Karena aku lihat di sini gelang aku copot ya, gitu. Gelang aku copot, hati-hati gitu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang kayak cepat mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang kira-kiranya nggak penting juga gitu. Ya udahlah, kalau seandainya emang ini yang terbaik gitu, kamu bisa kok saling memaafkan satu sama lain ya, seperti itu. Dan di sini tentang
sebuah kesedihan yang cukup lama ya, kesedihan yang cukup lama. Namun di sini nanti tuh akan ada yang datang gitu guys ya sama kalian, kayak nawarin hubungan yang lebih serius kayak gitu ya, ataupun kamu ketemu sama orang yang sama-sama pernah dijatohin sama seseorang, orang di masa lalunya masing-masing kayak gitu ya. Dan mungkin ini yang membuat kalian punya ikatan yang khusus dalam jiwa, kayak ikatan spiritual itu, ikatan jiwa itu kayak mengalami fase di mana rasa sakit ya, titik terendahnya itu hampir mirip kayak gitu ya. Aduh, aku kesemutan. Oh. Oke, ada yang di sini duduknya lama ya, yang emang kalian kalau emang misalnya ada waktu bisa berolahraga ya, supaya nggak terlalu apa ya, jenuh juga. Kalau emang lagi liburan gitu di rumah ya santai-santai, kalau emang waktunya untuk kerja ya kerja kayak gitu ya. Tapi kalian harus nginiin waktu ya buat bisa olahraga ya, karena olahraga penting banget ya. Menetralkan apa semua tentang yang namanya energi negatif itu kan terbuang ya, minimal 20-30% lah gitu di perjalanan kamu pada saat kamu olahraga gitu kan. Nah, di sini ada yang terikat sama sesuatu. Apa tuh? Ada yang mungkin, Marisa, aku tuh cinta banget sama seseorang gini, aku nggak bisa lupain dia. Aku udah punya cowok, udah punya cewek banyak banget, ganti-ganti terus, tapi aku selalu ke dia. Berarti di sini dia pernah mengikat kamu dengan doa, pernah mengikat kamu ya. Yang namanya seseorang yang mungkin dia nggak percaya diri waktu menyatain cintanya sama kamu, dia bisa aja pakai jasa orang pintar buat supaya ngikat kamu, supaya kamu nggak lari gitu ya kan. Soalnya si sekitar itu susah dideketin, susah banget ya ampun, ngomong aja lama jawabnya ya. Nah, karena mungkin awalnya biasanya ya karena pernah dicuekin juga sama kamu, pernah diantepin gitu ya, berbulan-bulan nggak diwaro gitu kan, nggak digubris ya. Nah, itu bisa aja sih terjadi. Kadang-kadang banyak yang curhat sama aku itu kebanyakan karena accident by love. Um, dia nggak cinta gitu, nggak suka ya, lama-lama jadi ketarik gitu, lama-lama jadi suka banget gitu ya kan. Kadang kok bisa ya Marisa ya secepat itu, padahal aku tuh jujur ya aku nggak suka sama dia. Cuman gini loh, kalau emang seseorang yang sayang sama kamunya ini ikat kamu dengan doa ya nggak apa-apa, kalau emang dimanfaatkan dengan baik kamunya gitu, dalam artian bukan dimanfaatkan secara finansial gitu, dia memanfaatkan baik-baik gitu. Kayak ya udah, kalau emang aku suka banget, kalau emang kalian udah cocok gitu, uh, lama-lama cinta itu kan hadir juga gitu ya seiring berjalannya waktu, yang kenapa enggak. Ini yang bahayanya, yang tiba-tiba dia ngikat kamu dengan doa gitu, tapi dianya bikin kamu kelabakan, terus dimanfaatin, terus kamunya disakitin gitu, dibales kayak dia dendam gitu, kayak dendam kesumat gitu, yang udah lama misalnya nggak pernah diterima sama kamu, kesel banget, udah berbagai cara misalnya ya, dengan cara apa lagi gitu. Nah, terus dia pakai cara-cara yang instan kayak gitu ya, otomatis kayak yang kamunya jadi ngerasa apa ya, tiba-tiba kamu berkorban banyak lah kayak gitu, dan kamu akhirnya disakitin. Aku lihat ada the tower sih, the tower moment ya, di mana kamu ketika kamu mulai merasa cinta dan kamu banyak berkorban, kamu kayak dilepehin gitu, dibuang gitu, kayak kayak kamu di sini ya disia-siain kayak gitu. Nah, ini kamu harus sadari itu ya, sadari itu. Dan bener juga ya kata kamu tadi, religion is faktor untuk new beginning gitu. Kamu di sini banyak bermunasabah diri, dan mudah-mudahan energi negatif yang mengikat diri kamu itu lepas ya, dan kamu bisa berpikir secara realistis. Kamu tuh sebetulnya diapain dan bagaimana caranya supaya kamu tuh bisa move on gitu. Orang-orang yang seperti kalian ini yang ada energi-energi yang terikat ini, itu move onnya lama gitu. Makanya kamu mesti punya teman ataupun coach yang bisa ngebimbing supaya kebangkitan spiritual dan ikatannya ini tuh terlepas kayak gitu ya. Oke, aku baca lagi yang lainnya. Uh, Sambil ngerasain kesemutannya, aku udah hilang ini. Terus mana lagi ya?
Oke. Bagaimana sih ke depannya? Apakah memang nanti akan ada kejelasan atau apa di sini, ataupun nantinya tuh bakalan ditemuin sama beberapa orang-orang atau relasinya kamu yang bikin kamu nanti bisa punya sebuah kebanggaan untuk hidup kamu ya. Oke, ada pendapat dari seseorang di luar sana, kamu itu the star ya kamu ya. Kamu selalu menjadi pusat perhatian, kamu selalu menjadi incaran-incaran para boy and girl gitu ya. Yang emang di sini tuh suka banget ya sama keanggunan gitu, kamu gitu, wibawanya kamu di sini ya. Kamu orang yang bisa menyinari dalam artian susah-susahnya kamu gitu. Segimana-gimananya kamu masih bisa menerangi jiwa orang lain. Makanya cobaannya berat buat kamu, Sagittarius. Kenapa gitu? Karena kamu bukan orang sembarangan ya. Kamu sekarang lebih ke memilih hati-hati juga ya. Hati-hati jangan sampai salah gitu menilai sesuatu hal yang terlihat jahat gitu padahal baik gitu. Yang terlihatnya baik padahal benar-benar toksik kayak gitu ya. Di sini ada seseorang yang ada hubungan toksik dengan beberapa di dalam apa circle-nya gitu ya. Tapi dia udah selesai dalam perjalanan cinta bersegi-seginya gitu. Jadi ada cerita nih tentang cowok atau ceweknya kamu atau cowoknya kamu di sini ya. Dia banyak banget nih cewek-cewek yang ngegandrungin kayak gitu, atau banyak banget cowok-cowok yang pada suka gitu ya sama seseorang ini. Mungkin juga kamu kenal ataupun kamu pernah gitu ya berdealing sama orang seperti ini. Namun di sini sepertinya masalahnya sudah clear ataupun dia sudah menyelesaikan berbagai macam hubungan-hubungan yang merugikan ya, merugikan jiwa, pikiran, badan ya, terutama ya materi ya. Dia akan datang lagi ke kamu. Dia akan datang ke kamu. Kita lihat dari inisial nama apa sih? Kenapa mau datang ke kamu? Ada apa? Kenapa menyelesaikan hubungan toksiknya dan tiba-tiba beralih ke kamu gitu? Terus kenapa gitu sampai bisa terjadi hal seperti itu? Oke. Masih ada? Oh, artinya nol. Jadi dia ngerasa bahwa itu sia-sia banget ya hubungan sama orang-orang yang di sini cuman keluar masuk gitu ya tanpa kayak gini. Yang care banget yang ada pada saat titik terendah yang sulit banget itu nggak nemuin katanya. Nggak nemuin. Oke. Dia ngerasa dia butuh banget. Dia butuh banget. Artinya ada energi seorang bayi gitu. Oe ya kan kayak gitu. Dia nangis kayaknya ya. Dia ngerasa bahwa kamu mungkin seseorang yang bisa memberikan perlindungan untuk dia, yang bisa kayak kamu tuh kayak ada energi mother, kayak energi seorang ibu. Kamu punya jiwa keibuan yang bisa membuat dia tuh ngerasa aman. Cuman kamu yang bisa bikin dia aman. Artinya aman dalam hal yang dia merasa hidupnya itu utuh gitu. Karena energi seorang ibu memberikan keutuhan untuk mental seseorang. Ya apa? Belum masak. Nanti dulu. Ya. Ini ada huruf C. Ya. Ada huruf M. Kamu najem. Najem. Seperti tadi. Najem kan bintang ya. Bersinar. Kamu selalu bersinar di hati dia. Dan inisial nama tuh gak pernah bohong. Karena ini diacakin langsung. Aku ambil satu-satu. Kamu bersinar banget dalam hatinya dia sampai saat ini kamu nggak akan percaya betapa masih besar banget ya sinar yang kamu pancarkan ini, sinar yang nggak dimiliki oleh beberapa pasangan-pasangan yang mungkin pernah berpasangan sama dia gitu, entah siapapun, dan nggak ada, cuman ada di kamu di sini ya. Ini tentang ex-nya kamu ini. Dia belum mendapatkan sinar yang terang dalam hatinya seseorang, itu cuman ada di kamu. Kenapa? Kamu punya jiwa keibuan yang bisa menyinari seseorang siapapun itu adalah jiwa seorang ibu ya. Ibu adalah kesatria yang hebat yang melindungi anaknya, yang ketika ketemu gitu ya udah lama nih ada perasaan yang merasa
pelukan seorang ibu dan kamu memiliki itu. Kamu kenapa lewat? Aku lagi bikin video. Kan aku udah bilang nanti ya. Oke. Ini tambahannya ada huruf N, ada yang udah berakhir juga. Ada yang udah berakhir tapi sih ada yang ngerasa siap. Oke. Atau sinarnya diri kamu, rasa kasih sayang kamu, jiwa yang penuh dengan penuh dengan pesona seorang ibu dan punya daya tarik yang begitu kuat dalam jiwanya kamu. Menurut dia kamu tuh sipa gitu. Sipa sebagai obat penetral kesedihan, kebingungan, hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu. Kamu sebagai tempat terakhir yang mungkin menurut dia kamu tempat satu-satunya yang bisa memberikan sebuah kesejukan itu ya. Oke. Kamu itu seseorang yang memang punya kapasitas ya. Kapasitas yang besar menurut seseorang itu. Kamu punya kapasitas yang besar yang bisa menerima dia. Jadi artinya cuman kamu yang bisa menerima dia apa adanya. Ya mungkin sementara untuk beberapa pasangan-pasangan yang lainnya ya pasti banyak kayak dia. Pasti banyak tuntutan dong guys. Zaman sekarang itu namanya hubungan, banyak tuntutan materi, fisik, pikiran, udahlah segala energi. Cuman kamu yang bisa memberikan semuanya. Walaupun tidak semua hal kamu bisa berikan, ya. Yang penting di sini menurut dia ada kasih sayang yang besar banget dari kamu. Yang menurut dia belum dapetin itu dimanapun dia berada. Oke, ada yang jatuh. Ini ada cinta ya. Dia itu benar-benar kayak cintanya yang paling besar itu ya cuman sama kamu. Tapi aku nggak tahu apakah kalian ini bakalan bisa comeback atau sekedar say hi doang sebagai pertemanan atau menjadi kawan yang terbaik di dalam versi masing-masing ataupun emang udah menutup komunikasi ya. Saya lihat, namun di sini ini seseorangnya yang punya tato gitu ya. Kalian punya mantan dulu yang punya tato, yang ceweknya tatoan gitu atau cowoknya tatoan di sini ya. Dia itu berharap suatu saat bisa ngobrol sama kamu, bisa silaturahmi sama kamu. Mungkin banyak hal yang terjadi yang membuat dia mungkin bisa berdiskusi. Mungkin juga dia butuh saran kamu karena mungkin menurut dia sinarnya kamu, kasih sayang kamu itu bisa memberikan pencerahan-pencerahan buat dia supaya dia bisa melanjutkan hidup ini dengan nyaman dan dia bisa kuat gitu menghadapi setiap hal. Karena di sini mungkin kamu sudah pergi berlalu di sini ya. Kamu sudah menemukan kehidupan baru ataupun kamu sudah menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya. Kamu sudah melepaskan hal-hal yang memang berat untuk kamu emban dan mungkin di sini itu cuman Tuhan yang bisa ya menentukan kamu ketemu balik lagi ataupun bagaimana, semua di tangan Tuhan semesta alam. Dan di sini sebagai manusia kita hanya bisa berpasrah, berdoa ya, mendoakan siapapun di sini yang emang bukan jodohnya kamu itu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik juga gitu ya, supaya bisa hidupnya lebih baik, lebih religius, lebih terarah gitu ya, lebih tenang. Di sini sepertinya energinya dia yang akan cari kamu ya. Bisa mungkin dia belum bisa tenang sebelum bisa bertemu dengan kamu gitu ya, kayak gitu ya. Sedih banget ya. Oke, gitu aja ya. Semoga jodohnya itu dipercepat, dipermudah ya, rezeki juga ya. Urusan apapun di dunia ini dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Sagittarius selanjutnya. Dadah.